Shalom, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan sepanjang malam istirahat kami. Hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Karena Tuhan menjamah hati dan pikiran kami. Sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berilah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggan kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Sebelum saya melanjutkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, saya minta bantuan saudara-saudara untuk tekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa komen sehingga saya tahu kalau saudara singgah di YouTube saya dan saya lebih semangat dalam menyampaikan firman Tuhan setiap pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, baca Alkitab tetap jahat. Ayat intinya saya ambil dari 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita tahu dan percaya jika Alkitab adalah firman Tuhan. Alkitab bagi orang Kristen itu semacam buku manual buat menjalankan kehidupan ini. Tapi apakah orang yang rajin membaca Alkitab pasti lalu punya hidup yang benar? Faktanya kita bisa menemukan orang-orang walau rajin baca firman Tuhan, tapi suka menyakitin orang. Sering kali melakukan hal-hal yang berlawanan dengan perintah Tuhan. Sebenarnya sejak zaman Nabi, orang-orang ini sudah ada. Lihat saja orang Farisi dan ahli Taurat. Apakah itu berarti baca Alkitab itu sia-sia? Ataukah pendapat kalau rajin baca Alkitab cuma bikin kita jadi seperti orang Farisi itu benar? Jangan salah paham. Membaca Alkitab jelas bukan kegiatan sia-sia, apalagi bikin orang menjadi jahat. Tetapi membaca Alkitab juga bisa menjadi hal yang gak mengubah apa-apa dari diri seseorang karena tujuan mereka membaca Alkitab salah. Ada orang membaca Alkitab cuma buat cari pembenaran atas pendapat kita. Ada yang baca buat bahan menyerang, bahkan menyakiti orang lain. Ada yang cuma buat nambah informasi. Ada juga yang mengira kebiasaannya membaca Alkitab akan bikin Tuhan lebih menyukai dirinya atau doanya lebih mudah dikabulkan. Firman Tuhan sendiri tidak pernah berkata kalau hal-hal di atas adalah tujuan membaca firman Tuhan. Jadi apa yang semestinya menjadi tujuan kita ketika membaca Alkitab? Ada banyak hal, tapi setidaknya kita harus membaca Alkitab karena 4 hal ini. Pertama, untuk memahami posisi kita dalam sejarah keselamatan, sehingga kita bisa hidup sesuai identitas sebagai umat yang diselamatkan. Kita boleh baca 1 Yohanes 5 ayat 13. Semua itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Banyak pandangan keliru tentang siapa kita, mengapa kita hidup, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini. Baca Alkitab bikin kita punya pandangan yang benar, khususnya berkaitan dengan keselamatan dalam Kristus. Yang kedua, agar kita paham kehendak Tuhan
buat kita. Kita boleh baca 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Pernahkah ketika kita membaca Alkitab dan merasa bahwa pasal ini atau ayat ini sangat pas dengan kondisi kita? Nah, itulah maksudnya. Yang ketiga, memahami bagaimana Yesus menanggapi pesan utama Alkitab. Kita baca Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Satu hal yang membedakan Alkitab dengan buku filosofi dan kitab kepercayaan lainnya adalah sosok Yesus. Tanpa baca Alkitab, kita bisa dapat informasi yang salah tentang siapa Yesus dan kenapa kita harus meneladaninya. Yang keempat, membaca Alkitab memberikan kita kekuatan. Kita boleh baca 1 Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Seperti Yesus mengalahkan pencobaan iblis dengan firman Tuhan, demikian juga kita. Semoga setelah mendengarkan firman Tuhan ini, tujuan kita membaca firman Tuhan adalah tujuan yang benar. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara boleh share di sosial media kamu, sehingga banyak umat-umat Tuhan yang mungkin dulunya membaca Alkitab dengan tujuan yang salah, sekarang mereka mempunyai tujuan yang benar, sehingga kita boleh hidup dengan benar. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur Tuhan berfirman yang kami dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana kami memiliki tujuan yang benar dengan membaca firman-Mu setiap hari, sehingga kami boleh hidup dengan benar. Berkati Tuhan kami sepanjang hari ini, lindungan Tuhan boleh menjadi bagian kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih Tuhan.